Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Dan bermula perempuan itu tukhalifu, menyalahi ianya perempuan atau berbeda ianya perempuan akan laki-laki, berbeda fi khamsati pada 5 segala perkara. Ini dalam sholat. Nah, ternyata sholat seorang laki-laki itu berbeda dengan sholat seorang perempuan. Cuma bedanya nggak banyak, ada di beberapa tempat. Di sini musannif menyebutkan ada 5 perbedaan. Coba kita kaji satu-satu. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Maka bermula laki-laki itu yujafi, merenggangkan ya mirfaqaihi akan 2 sikunya si laki-laki, an jambaihi dari 2 lambungnya. Wa yuqillu batnahu, dan mengecilkan ia atau mengangkat ia akan perutnya si laki-laki, an fakhidaihi dari 2 pahanya, fir ruku'i wa sujudi, dalam ruku' dan sujud. Ini perbedaannya. Laki-laki ketika ruku' dan ketika sujud yujafi, merenggangkan ia akan 2 sikunya dari lambung. Ini ketika sujud. Dan ketika ruku' berarti tangannya harus memegang lutut lurus berapa derajat. Renggangkan ia akan 2 lututnya daripada 2 lambungnya. Artinya ketika berdiri tegak kemudian ruku', punggung lurus, kemudian tangan memegang 2 lutut. Wa yuqillu batnahu, dan mengangkat ia akan perutnya dari 2 pahanya. Jadi perut itu tidak menyentuh paha baik dalam ruku' dan dalam sujud. Renggang lah, longgar. Itu bedanya. Berarti sebaliknya nanti perempuan tentu sebaliknya, agak melengketkan. Nih susah. Kalau dijelaskan harus kelihatan prakteknya. Wa yajharu fi maudhi'i jahri, dan mengjiharkan ianya laki-laki pada tempat jihar. Pada tempat-tempat yang dianjurkan untuk membesarkan suara, laki-laki membesarkan suaranya. Semacam misalkan sholat subuh atau sholat maghrib 2 rakaat pertama, sholat isya 2 rakaat pertama, sholat tarawih. Dan lain-lain yang sudah disebutkan di sebelumnya. Adapun perempuan pada tempat-tempat jihad tersebut, justru perempuan itu tidak menjiharkannya, mengecilkannya. Wa idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha, dan bila menimpa nabaha, bila menimpa akannya si laki-laki oleh sesuatu fi shalah dalam salat. Ini ceritanya laki-laki salat berjamaah, kemudian terjadi sesuatu dalam salat, misalkan imamnya lupa, terjadi lupa sesuatu. Bagaimana cara laki-laki mengingatkan imam? Sabbaha, nisya bertasbih hanya laki-laki. Ketika itu laki-laki membaca subhanallah, niatnya zikir atau niat zikir bersama mengingatkan imam, atau tidak niat sama sekali membaca, tapi jarang membaca tanpa niat. Yang nggak boleh niat mengingatkan saja nggak boleh, tapi niat zikir dan mengingatkan imam itu boleh. Sabbaha, bertasbih. Nanti sebaliknya kalau perempuan bertepuk tangan nanti. Kemudian wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan bermula aurat laki-laki itu mah baina, yang ada ianya mah di antara pusatnya laki-laki dan lututnya laki-laki. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Pusar itu sendiri kelihatannya bukan aurat, lutut juga bukan. Cuma biar sempurna tutupnya aurat, maka pusar dan lutut pun harus ditutup. Itu perbedaannya. Coba kita i'rab dulu. Faslun, khabar mubtada mahdzuf, marfu' tanda rafa' dhammah, takdirnya hada faslun. Waw ibtida al mar'atu mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih, tukhalifu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anil awamil jazimi wan nasib. Jadi tukhalifu fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhammah. Kenapa marfu'? Karena terbebas dari amil jazim dan amil nasib. Tukhalifu tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul.
Dhamir dalam fa'il takdirnya hiya kembali kepada mar'ah sebagai rabit antara mubtada dan khobar. Ar-rajula maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Jumlah tukhalifur rajul pada maharafa jadi khobar mar'atu. Khobar jumlah fi'liyah. Fi hurujar khamsati majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jar majrur muta'ala dengan tukhalif. Ya, mudhaf khamsati asya'a mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Nah, jadi laki-laki perempuan itu berbeda ya akan laki-laki pada 5 segala perkara. Maka bermula laki-laki ini fa tafsil. Ar-rajulu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, yujafi fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah karena mu'tal. Tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa kembali kepada rajul. Kemudian mirfaqai maf'ul, yujafi maf'ul mansub tanda nasab ya karena isim tasniyah. Mudhaf mirfaqaihi dhamir muttasil dibina di atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih. Kemudian jumlah fi'il fa'il maf'ul pada maharafa jadi khobar rajul, khobar jumlah juga fi'il. An huruf jar jambai majrur dengan an tanda jar ya karena isim tasniyah. Mudhaf janbaihi isim dhamir muttasil dibina di atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan jambai. An jambai muta'ala kepada yujafi merenggangkan ya kan dua sikunya dari dua lambungnya. Yuqillu waw ra'atah yuqillu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul dhamir dalam fa'il takdirnya huwa kembali kepada rajul. Batna maf'ul bih maf'ul yuqillu mansub tanda nasab fathah. Mudhaf batnahu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan batna. An huruf jar fakhidai majrur dengan an tanda jar ya karena fakhidai isim tasniyah dua paha. Mudhaf fakhidaihi dhamir muttasil dibina di atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan fakhidai. Mengecilkan ya akan perutnya dari dua pahanya fir ruku'i dalam ruku' wa sujudi dan sujud. Fi hurujar ruku'i majrur dengan fi wa ra'atah sujudi atah kepada ruku'i. Jadi sama semuanya i'rabnya enggak susah. Coba kita lihat dalilnya. Apa dalilnya kalau laki-laki itu harus merenggangkan dua siku tangannya dari lambungnya ketika ruku dan sujud tadi. Satu, ini kitab ada sedikit catatan kaki menjelaskan tentang dalil-dalil. Nah ini Rawal Bukhari wa Muslim telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abdillah bin Malik dari Abdullah bin Malik ibni Buhainah radhiyallahu an. Ya, apa kata Abdullah bin Malik? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana. Wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ianya beliau idza shalla apabila salat ianya Nabi farraja niscaya melonggarkan ianya Nabi baina yadaihi di antara tangannya Nabi hatta yabdua bayadu ibtaihi hingga bahwa kelihatanlah oleh putih ketiaknya Nabi. Jadi Nabi ketika sujud itu dan ketika ruku agak renggang tangan beliau enggak dempet ke dada, enggak dempet ke badan. Wa inda Abi Dawud dan di sisi Abi Dawud wa Tirmidzi dan di sisi Imam Tirmidzi an Abi Humaid dari Abi Humaid radhiyallahu an. Apa kata Abi Humaid? Naha yadaihi an jambai. Merenggangkan ianya Nabi akan dua tangan beliau dari lambungnya beliau. Fa wada'a kaffaihi meletakkan ianya Rasul kaffaihi akan dua telapak tangan beliau hazwa min kabai setentang dua bahunya beliau. Ini dalam sujud nih. Yujafi merenggangkan, yujafi artinya yarfa'u wa yubaidu, mengangkat dan menjauhkan. Jadi menjauhkan tangan dari lambung, enggak ditempelin. Enggak kayak orang kedinginan. Kemudian yang kedua, dalilnya Rawa Abu Dawud an Abi Humaid telah meriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Humaid radhiyallahu an fi sifati dalam menjelaskan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ianya Abi Humaid, wa idza sajada dan apabila sujud ianya Rasul, farraja baina fakhidaihi merenggangkan ianya Rasul, baina fakhidaihi di antara dua paha beliau, ghaira hamili batnahu. Hal keadaan Rasul itu ghaira hamil yang ketiadaan menekan akan perutnya.
ghaira hamilin batnah, dalam keadaan tidak menekan perutnya, ala syai'in, di atas sesuatu, min fakhidaihi, dari dua pahanya Nabi. Nah, jadi ketika sujud ini perut nggak kena paha, jadi agak renggang lah, kelihatan segitiga. Kemudian yang ketiga, nah ini ceritanya tadi bagaimana cara seorang laki-laki mengingatkan imam bila terjadi kesalahan dalam sholat. Idza hasala li imamihi, artinya apabila terjadilah bagi imamnya, au ghairihi, atau lainnya imam, syai'un, oleh sesuatu, wa arada ayyunabbihahu, dan kepengen ianya si musalli tadi bahwa yunabbihahu, mengingatkan ia akannya imam. Seorang laki-laki yang sedang sholat, imam melakukan kesalahan, dia pengen mengingatkan, qala, maka berkata yang laki-laki, subhanallah. Ya, kenapa? Lima rawahul Bukhariyu, karena hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul berkata, man rabahu syai'un, barang siapa yang meragukan akannya oleh sesuatu, fi sholatihi, dalam sholatnya, falyusabbih, maka hendak tasbih ia. Ini ceritanya sholat berjamaah bertasbih. Fa innahu idza sabbaha, karena sesungguhnya seorang idza sabbaha, bila bertasbih ia, ultufitailin, jadi perhatikan orang kepadanya, orang jadi ngingat, oh mungkin saya melakukan kesalahan. Wa innamat tasfiqu linnisa, hanya saja tepuk tangan, tasfiq itu, tepuk tangan itu linnisa, untuk perempuan. Jadi at-tasfiq itu artinya apa? Memukulkan punggung tangan kiri, memukulkan punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Nah, itu namanya tasfiq, bukan tepuk antara telapak tangan dengan telapak tangan, itu bukan tasfiq. Jadi ternyata tasfiq dalam bahasa Arab, tangan kiri kita tepukkan ke punggung, ke belakang tangan kiri. Tangan kanan kita tepukkan ke belakang tangan kiri, namanya tasfiq. Nah, di sini ini arti tasfiq nih. At-tasfiq yaitu huna darbu dhahiril kafi, memukulkan zahir punggung, zahir telapak tangan kiri. Punggung telapak tangan kiri, bi batinil kafi, dengan perut telapak tangan kanan. Rabahu artinya syakka fi amrin, arti rabahu ragu ia pada satu perkara, yahtaju ila tanbih, yang membutuhkan ia kepada pemberitahuan, tambih. Nah, lafaz Imam Muslim, nabahu ay asabahu syai'un, menimpa akannya oleh sesuatu, yahtaju, yang perlu ia dalamnya sesuatu, ila i'lam, kepada pemberitahuan. Itu tentang mengingatkan. Adapun tentang aurat, ini dalil 4. Warawat Daruqutni, dan telah meriwayatkan oleh Daruqutni wal Baihaqi, marfu'an, hadis marfu' ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma fawqa rukbataini minal aurah, bermulama yang adanya mah di atas dua lutut, itu dari aurat. Di atas lutut berarti aurat. Wa ma asfala minas surah minal aurah, dan apa-apa yang ada ia di bawah daripada pusar, itu juga aurat. Ini kita lanjutkan. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, dan bermula perempuan itu tadummu, mencampurkan ia, melengketkan ia, merekatkan ia akan sebahagiannya perempuan, ila ba'din, kepada sebahagian. Jadi perempuan dalam sholat itu tangannya agak menempel ke badannya, ketika sujud juga ke banda pegah bahasa Aceh agak membungkuh gitu. Wa tahfidhu sautaha, dan merendahkan ianya perempuan tadi, sautaha, akan suaranya. Jadi dia mengecilkan ia akan suaranya, bihaduratir rijalil ajanib, dengan sebab kehadiran laki-laki yang ajnabi. Jadi kalau dia sholat di rumah nggak ada orang, boleh membesarkan suara perempuan. Tapi bila ada laki-laki yang ajnabi, maka hendaklah mengecilkan suara. Walaupun suara perempuan bukan aurat, tapi ini anjuran untuk mengecilkan supaya enggak ada yang tergoda. Wa iza nabaha syai'un fi shalah safaqat, dan apabila menimpa akannya si perempuan oleh sesuatu fi shalah, dalam salat, safaqat, niscaya bertepuk tangan ia. Jadi safaqat tadi seperti di atas tadi, yaitu
menepukkan punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Jadi wa idza nabaha syai'un, bila menimpa akannya si perempuan oleh sesuatu dalam salat, perempuan salat berjamaah, pengen mengingatkan imam, ya caranya seperti itu. Wa jami'u badanil hurrati auratun, dan bermula seluruh badan perempuan, hurrah perempuan merdeka, wa jami'u badanil hurrah, dan bermula seluruh badan perempuan merdeka itu aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Jadi wajah dan telapak tangan perempuan ini dalam sholat, wajahnya, telapak tangan zahir dan batin itu bukan aurat. Nah, adapun di luar sholat, nah itu nanti tentang pembahasan khusus tentang aurat. Kita lihat dalil-dalilnya. I'rab ini kayaknya mudah nih. Waw ibtida mar'atu mubtada marfu tanda rafa' dhammah, tadummu fi'il mudhari' marfu tanda rafa' dhammah. Kenapa marfu? Karena terbebas daripada amil nasib, amil jazim. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il, takdirnya hiya kembali kepada mar'ah. Kemudian ba'dha maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Mudhaf ba'dha dhamir muttasil. Dhamir muttasil karena bersambung. Nah, kita bilang dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Ila huruf jar ba'din majrur dengan ila tanda jar kasrah. Jumlah tadummu ba'daha, jumlah fi'il fa'il maf'ul dan segala yang muta'allaq kepadanya pada mahal rafa jadi khabar mar'atu. Wa ra'atah tahfidu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il, takdirnya hiya sama sauta maf'ul, mudhaf sautaha. Sim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Kayaknya sama semuanya, ringan ya. Kita lihat dalil-dalilnya. Satu, Rawal Baihaqi telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra. Nabi melewati ala imra'ataini tusalliyani. Nabi melewati melihat dua orang perempuan yang sedang sholat. Faqala, Nabi berkata, idza sajadtuma, bila kalian sujud, fadumma, maka lengket oleh kamu berdua ba'dal lahmi, akan sebahagian daging ke bumi. Lengket sebahagian daging ke bumi maksudnya agak tertutup, agak lengket ke bumi ketika sujud. Kalau laki-laki justru punggungnya itu agak renggang tadi. Fa inal mar'ah laisat fi dzalik, karena sungguh perempuan tidak ada ayahnya perempuan pada masalah demikian itu seperti laki-laki. Ini sebagai dalil bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi di sini ada juga yang berpendapat bahwa sama saja laki-laki dan perempuan, namun secara umum ini berbeda. Banyak khilafiyah. Ini dua tadi. Kenapa perempuan mengecilkan suaranya? Ini dua. Mana tadi dua? Ini dua, catatan kaki dua. Perempuan itu mengecilkan suaranya ketika kedatangan laki-laki yang ajnabi. Dua, apa dalilnya? Dalilnya ini, khasyatal fitnah, karena khawatir terjadi fitnah. Khawatir terjadi fitnah. Nah, mungkin ya namanya dunia juga, laki-laki kali banyak yang tergoda mendengar. Ada yang dengan mendengar suaranya jadi tergoda, sangat merdu sekali. Jadi khasyatal fitnah, khawatir terjadi fitnah. Qala ta'ala, Allah berfirman, fala takhda'na bil qawli, maka janganlah engkau, fala takhda'na bil qawli, maka janganlah engkau melembutkan, takhda'na melembutkan, janganlah engkau melembutkan hai perempuan bil qawli dengan perkataanmu. Fayatuma alladhi, maka tamaklah alladzi, orang-orang yang dalam hatinya itu maradun, ada penyakit. Orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya suka menggoda, ketika mendengar suara perempuan langsung menggodanya. Maka dianjurkan perempuan untuk tidak melembutkan suaranya ketika ngobrol dengan laki-laki. Tapi ini obrolan biasanya. Tapi para ulama mengambil ini dalil sebagai harus mengecilkan suara dalam sholat. Ini kelihatannya dalam percakapan. Takhda'na bil qawli artinya tulina kalamakunna. Engkau lembutkan, berarti janganlah engkau lembutkan akan kalam kalian. Maradun artinya fusukun, orang-orang yang dalam hatinya ada kefasikan. Wa qillatu wara'in, kurang wara'. Wa hadza,
Ini dalil ya dulu menunjukkan ya ala anna sautal mar'ah kepada bahwa sungguh suara perempuan kadang-kadang yusirul fitnah, kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah, kadang-kadang. Fayutlabu minha, maka diminta darinya perempuan khafdus sauti, diminta untuk merendahkan suaranya bihadratil ajanib, dengan sebab kehadiran laki-laki yang ajnabi. Nah, keempat tadi semua seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Dalilnya ini firman Allah liqaulihi ta'ala wala yubdina, dan tidak memperlihatkan oleh mereka zinatahunna, akan hiasan mereka perempuan, illa ma dhahara minha, kecuali apa-apa yang zahirnya darinya hiasan, kecuali hiasan yang zahir sendiri, surah An-Nur. Jadi wal masyhur indal jumhur, yang masyhur menurut jumhur ulama, annal murad bizinah mawadi'uha, bahwa sungguh yang dimaksud dengan zinah dalam ayat, hiasan dalam ayat, yaitu mawadi'uha, tempat-tempatnya hiasan. Nah, tempat hiasan jangan diperlihatkan. Tempat hiasan berarti lengan, kaki, kan, leher. Nah, tempat anting kuping. Wa ma dhahara minha, kecuali tempat-tempat yang zahir. Apa itu? Wa ma dhahara minha wal wajhu wal kaffani. Adapun tempat-tempat yang zahir dari tempat hiasan tersebut yang dimaksud yaitu wajah dan dua telapak tangan. Begitu menurut Ibnu Katsir. Wal ammatu karrajul, dan bermula ammah, budak, ini zaman dulu kan ada budak. Wal ammatu, dan bermula budak, itu karrajuli, sama seperti aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Ini khususnya dalam sholat. Allahu Akbar. Sampai di sini dulu barangkali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon kritik dan saran, atau yang pengen meluruskan, mungkin ada yang tidak lurus, dipersilakan dengan senang hati. Wal afwa minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.